Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini kita lanjutkan lagi untuk bacaan Divine Masculine. Dan sorry kalau kamu dengar bunyi anak kucing. Dia itu udah aku taruh di tempatnya, tapi dia sendiri yang keluar. Ya. Ada ibunya juga di sisi itu, nggak tahu kenapa. Ya. Oke, so kita lihat bacaan kamu, ya. Spesial untuk 2024 dan aku udah buat yang Divine Feminine tadi. So kalau kamu pengen nonton dulu silahkan nonton aja ya. Karena kita di sini sekarang bakal fokus untuk Divine Masculine. Okay, so kita lihat oracle-nya ya. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading silahkan untuk klik link website di bawah sini. Ya, aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, Vedic, dan juga secara psikologi. Oke, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, so kita lihat energinya ya. Untuk kamu, silahkan cek website aku ya di bawah sini. Oke, so kita lihat energinya ya. Ya, kamu bisa konseling sama aku dan kamu bisa reading sama aku, silahkan cek aja di website aku ya. Oke, so kayaknya dia kedinginan ya, padahal dia udah baru dia sebantal ya, mungkin dia sakit. So ya, biarkanlah dia untuk istirahat. Divine Feminine pembacaan kamu kali ini, Divine Masculine ya. Ada The Fool. Okay. Ada energi Ace of Cups. Wow. Dan ada Three of Pentacles, The Fool. Okay. Ngerasa sangat-sangat bodoh. Divine Masculine ngerasa dia sangat bodoh ngelepasin kamu. Dia terlalu ngikutin ego dia. Ya, dia ngerasa malu, sangat malu sebenarnya sih, The Wheel. Untuk mengakui ya kalau dia udah terjebak dan dia nggak bisa moving on dari kamu. Queen of Cups, wow, energi kamu adalah energi Queen of Cups ya, Divine Feminine. Di mata Divine Masculine kamu terlalu indah, terlalu manis untuk dilepaskan, terlalu indah untuk dia lupakan begitu aja. Cinta dan kasih sayang yang dia kira selama ini tuh nggak pernah ada yang tulus, nggak pernah ada yang baik dalam hidupnya dia. Ternyata dia bisa temukan dalam diri kamu. Ya, jadi kamu bisa bayangkan gimana dia dalam hidup sekarang belajar mengakui kalau dia butuh kamu dalam hidupnya dia. Tapi kamu nggak ada dalam hidupnya dia. Ya, dia harus gimana pun dia nggak tahu. Ya, terlalu banyak. Dia udah banyak banget belajar untuk jauh dari kamu. Ya, sedih, ya, sakit hati, semua dia rasakan. Dan dia nggak bisa dapat apa-apa kecuali memang dapat kesakitan, yaitu kesakitan karena jauh dari kamu, kecewa dari kamu, patah hati dari kamu, membuat dia nggak bisa ngapa-ngapain, ngejalanin hidup lagi selain belajar untuk ngelepasin kalau dia butuh kamu, dia ingin kamu, dia mau kamu, nggak ada cinta dan kasih sayang lain yang dia inginkan selain kamu. Ya, kamu terlalu menyakitkan bagi dia kalau hanya menjadi sebuah kenangan. Untuk sampai di posisi ini nggak mudah bagi dia ya. Divine Feminine. Untuk Divine Masculine di posisi ini memang nggak mudah ya, dimana seperti kamu melihat dia, posisi dia udah berubah drastis dalam hidupnya dia harus ngapain, ngejalanin hidup harus gimana ya. Oke, so kita lihat Divine Masculine udah ngelihat banyak kepalsuan, kesakitan, kekecewaan dalam hidup ya, dramatis dalam hidup, dramatisasi ya, seperti layaknya apa yang terjadi sebelum di antara kamu dengan dia, di mana dia ngerasa apapun tentang kamu itu dramatis berlebihan, tapi ternyata saat dia melihat kamu,
bersama dengan kamu, dia ngelihat ternyata no, ya. Sama dengan kamu bukan sesuatu yang dramatis, bukan sesuatu yang berlebihan, ya. Kamu hanya menunjukkan perasaan kamu dan emosi kamu. Hanya dia yang nggak bisa menghargai itu sama sekali, dia yang nggak bisa melihat itu sebagai bentuk seseorang yang menyayangi, mencintai kamu, care sama kamu, ya. Seorang yang terlalu, ya aku bisa bilang, terbiasa meremehkan suatu hal, sampai ke kamu, orang yang dia kasihi pun dia remehkan. Dan sekarang dia ya ibaratnya mendapatkan energi kayak ngerasain udah gitu, kalau inilah buah dari energi dia yang nggak bisa menghargai kamu sama sekali, ya. Kita lihat love oracle-nya, ya. Oke. Divine masculine benar-benar butuh istirahat, butuh energi, memaafkan diri sendiri, memaafkan keadaan, ya. Benar-benar di posisi ngerasa bersalah, ngerasa tertekan di sini, ya. Tapi dia tahu dia harus memperbaiki semua yang dia lakukan, dan dia ingin sekali perbaiki ini agar kamu belajar percaya dan yakin kalau dia memang gak pernah berharap untuk semua hal ini terjadi antara kamu dengan dia, ya. Okay. Time, you are trying too hard, give it time. See, dia ngelihat betapa kamu sangat berusaha keras untuk meyakinkan dia, di saat dia yang memang kekeh gak mau percaya. Dia salah banget untuk memikirkan ego dia, kesakitan dia sendiri, tanpa memikirkan kamu. Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. See, nah ini ngasih lihat, dia nggak ngelihat perasaan dan emosi kamu di sini. Dia ngerasa sangat bersalah. Wait, sih, apalagi kalau misalnya kamu sekarang masih single, kamu nggak berhubungan dengan siapapun misalnya, dia ngerasa bersalah karena itu tandanya kan kamu trauma, sakit hati dari dia, dan kamu nggak jatuh ke dalam hubungan yang salah lagi dengan mudahnya. Sih, kamu benar-benar menikmati dan fokus dengan diri kamu, kerjaan, karir, dan keluarga kamu, ya. Dan sampai di posisi ini kamu bisa bangkit, berdiri sendiri tanpa dia. Tapi dia merasakan dia nggak bisa jauh dari kamu, dia butuh kamu. Apalagi kalau kalian sudah sangat dekat, mesra, apalagi misalnya kalian sempat berhubungan intim, ya, hubungan yang mesra, itu sangat-sangat membekas di dia, ya. Jadi dia ngerasa rasa dan perasaan dia saat bersama kamu gak akan pernah bisa tergantikan dengan orang lain. Semakin dia menyelami itu semua, dia ngelihat dia gak bisa bersama orang lain, dan berat banget bagi dia, ya, untuk menyadari atau mengakui, ya, dunia dia nggak berarti apa-apa lagi tanpa kamu. Jadi dia sangat-sangat ingin kembali, dia butuh kamu secara fisik, emosi juga, dan dia ingin kembali bersama kamu. Bersama kamu dia ngerasakan benar-benar dicintai, benar-benar disayangi, rasa yang nggak pernah ada sebelumnya. Dan sekarang dia butuh sekali untuk kamu ada di samping dia. Justru dengan kamu misalnya masih sendiri, tapi kamu baik-baik aja, kamu fokus dengan diri kamu, keluarga kamu, dia ngerasakan banget loh, divine masculine ngerasakan. Jika dia yang pria, ya, dia ngerasakan betapa rapuhnya kamu gitu. Karena dengan kamu begitu keras kepala, kamu gak mikirkan cinta, mikirkan kasih sayang lagi, walaupun itu tentang dia melihat betapa beratnya kamu ngejalanin hidup tanpa seseorang yang menemani kamu, menjaga kamu, melindungi kamu. Dia sedih sebenarnya, dan dia ngerasa ini semua karena dia yang gak percaya, gak yakin sama kamu, dan secara tidak sadar, mau diakui ataupun tidak, dia menyakiti kamu. Dan dia tahu perasaan kamu udah berubah. Kamu mungkin masih care, peduli sama dia, tapi mungkin kamu sudah tidak ingin lagi.
memiliki hubungan dengan dia, ya. Dia udah ngerasa kayaknya nggak bisa lagi, ya. Nggak ada hubungan yang bisa dipertahankan, hubungan ini udah nyakitin. Kamu terlihat banget jerah gitu loh, divine feminine, dan itu yang buat dia sangat ngerasa bersalah, udah menyakiti kamu sedalam itu. Dan di 2024 dia menyadari, ya, dia benar-benar menyakiti kamu sedalam itu, dan sampai kamu masih sendiri misalnya. Dia masih membutuhkan kamu, mengharapkan kamu, dia menginginkan kamu, dia ingin memperbaiki semuanya itu, dan dia berharap kamu beri kesempatan, walaupun sulit untuk kamu menerima itu, karena dia tahu ya kamu gak akan menerima itu dengan mudah, apalagi kamu udah menutup diri, ya, sakit, kecewa, ya. Dia butuh sekali, ya, untuk memaafkan diri dia sendiri. Sampai sekarang dia nggak tahu harus gimana dalam hidup, karena tanpa kamu itu benar-benar menyakitkan dia, mengecewakan dia. Dunia udah kayak runtuh aja, nggak ada kamu di samping dia, ya. Dia ngeliat hidup ini bukan lagi hidup yang sama seperti saat dia ingin bersama dengan kamu, ya. Dunia kayak runtuh sebenarnya tanpa kamu, ya. Dan ini cukup stres. Semakin ke arah akhir tahun dan awal tahun, semakin dia nggak mampu kayak menjalani another year, another month, another day. Dia kayak nggak bisa lagi menjalani hari, minggu, bulan selanjutnya, tahun selanjutnya itu tanpa kamu. Kamu benar-benar ngasih lihat dia cinta, ya. Dia makin ngelihat dia makin berumur, kamu makin berusia juga, kamu makin berumur. Dia khawatir banget sebenarnya gimana dengan kamu, masa depannya kamu, jika kamu masih sendiri, ataupun dia takut sekali kamu bersama dengan seseorang yang lebih buruk daripada dia itu. Jadi sekarang aku lihat dia berusaha mendekati kamu, setidaknya dia bisa dekat. Kedua, dia bisa melihat siapa yang dekat dengan kamu sekarang, ya. So aku ngelihat ke arah akhir tahun, awal tahun 2024, kan kita fokus ke situ kan. 2024 aku ngelihat dia kan bolak-balik dalam hidup kamu, karena ya itu tadi, dia nggak bisa sih, waktu udah kayak menghukum dia dengan rasa bersalah, jadi dia nggak mampu untuk menjalani hidup tanpa kamu. At least setidaknya dia bisa untuk berkomunikasi dengan kamu. So that's it, I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan, ya. Bye bye.